untuk manajemen keperawatan, manajemen dan kepemimpinan ya untuk prodi anestesi. Sebelum mulai perkenalan dulu ya. Nama saya Tri Sumarni, saya di prodi Sarjana Keperawatan. S2 saya di manajemen keperawatan. Nah, saya diminta membantu mengajar di mata kuliah manajemen dan kepemimpinan di prodi anestesi ya. Ini mahasiswa semester 4 ya. Oke, saya agenda kita hari ini adalah presentasi individu. Nanti saya acak milihnya. Terus ada mungkin 2-3 penyaji. Kalau ada pertanyaan disampaikan, tapi jawabannya nanti ya. Jadi dipanelkan dulu. Tapi pertanyaannya ngumpul di depan. Selanjutnya aturan mainnya. Untuk materi mohon maaf untuk yang minggu kemarin saya baru upload kemarin apa ya saya lupa. Untuk kuis dan forum juga saya baru upload tadi. Silahkan dikerjakan ya. Tapi sebelum mengerjakan ya dengerin dulu materi saya. Ya, kalau sudah mendengarkan, dipahami, barulah mengerjakan kuis. Ada forum itu diisi karena itu nanti ada nilainya. Seperti itu. Gitu ya. Terus nanti sampling materi PPT, terus nanti saya kasih feedback di belakang ya. Oke. Selanjutnya saya apresiasi terhadap mahasiswa yang berpenampilan rapi ya. Jadi anggaplah kalau Zoom itu ya kalian datang ke kampus. Ya, kalau mau datang ke kampus gimana sih? Oh, pakai jilbab langsungan. Enggak kan? Iya kan? Nah, ya gitu. Kalau karena ini pertemuan pertama nggak apa-apa ya, tapi besok selanjutnya kalau kita ada zoom-zooman diusahakan tadi ya anggaplah mau ke kampus gitu, tapi di dalam kamar karena lagi COVID ya. Aja ora percaya oh COVID Lomboni enggak, betulan ada bapak saya kemarin meninggal karena COVID dengan komorbid dan rasanya sakit ya, sakitnya itu orang kehilangan biasa aja sedih, ini kehilangan dengan COVID kan yang nggak boleh dipeluk, nggak boleh disolat jenazah, dan sebagainya. Nggak seperti ritual pada umumnya. Itu kan bikin sedih ya. Terus, oke, ada yang masih pakai kaos ya? Yang masih pakai kaos, belum rapi, saya tunjuk ya. Jihan pakai kaos apa enggak itu Jihan? Iya Bu, pakai kaos. Ya, Jihan presentasi ya. Saya share screen dari sini. Jihan udah upload kan ya? Si pennya ikut di kelompok ini atau bukan? Oke, walaupun nanti sudah hadir di Zoom, nanti tetap ngeklik daftar hadir ya. Ya, Bu. Oke, terus. Ya, silakan Jihan. Bisa terbaca ya Jihan? Halo Iya Bu, bisa Jihan. Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama warahmatullahi Perkenalkan nama saya Jihan Saputra dari Prodi D4 Anestesiologi kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis gaya kepemimpinan saya. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi member, contoh, serta memberi motivasi kepada orang lain, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dan mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Kepemimpinan merupakan faktor yang penting dalam suatu organisasi
Tugas utama seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program-program saja. Tetapi lebih dari itu yaitu pemimpin harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya. Kepemimpinan juga merupakan sesuatu yang dapat dipelajari sehingga seluruh lapisan sehingga dapat dilaksanakan spontan dan otomatis sepanjang waktu. Para pemimpin atau manajer misalnya dapat segera membuat beberapa keputusan penting mengenai sebuah masalah, sementara orang lain masih dalam tahap menganalisis masalah. Kepemimpinan atau leadership yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kinerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal. Pada kenyataan, pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Menurut Bas Robbins dan Dick Kenjo tentang kepemimpinan, kepemimpinan sebagai prosedur interaksi antar personal melalui seseorang pemimpin mengubah bawahan, menciptakan visi dan tujuan yang layak, dan bekerja menuju tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan interaksi antara manajer organisasi dan anggota organisasi selama mengejar kinerja. Dan perilaku yang terakhir dipengaruhi dengan menyediakan mereka dengan arah baru atau agar memenuhi tujuan organisasi. Menurut Hasibuan tahun 2007, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dengan bekerja sama produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Young dalam Kartono 2003, kepemimpinan merupakan bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan. Menurut pendapat Soekarno, tahun 2010, gaya kepemimpinan adalah perilaku atau tindakan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan manajerial. Kemudian menurut pendapat Tohoha tahun 2007, dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan agar hendak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang diharapkan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat berbagai gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian. Yaitu gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Setelah pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua yaitu ada gaya kepemimpinan demokratis atau demokratik. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan bebas atau sering disebut laissez-faire. Yaitu gaya kepemimpinan bebas ini, pemimpinan terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapin. Gaya kepemimpinan berdasarkan kepribadian yaitu yang pertama gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang, mereka terpesona dengan cara berbicara yang membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris. Yang kedua yaitu ada gaya kepemimpinan diplomatis atau
Yaitu kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini ada di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya, sisanya melihat kedua sisi dengan jelas. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itulah adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan seperti ini adalah umumnya mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empat yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya, sabar dan murah hati. Segala bentuk kebajikan ada dalam diri pemimpin ini. Ya, oke. Ada pertanyaan kah untuk Jihan? Ada tak? Ilham Maulana? Halo Ilham? Ada nggak ini anaknya? Ilham baru datang ya? Ya nggak Mbak, Mas? Udah dari tadi, Bu. Oh, udah dari tadi. Halo Ilham. Ilham, ready presentasi? Halo Ilham. Ya, kayaknya lagi di luar tadi, Bu. Di luar mana? Lagi di jalan katanya, Bu. Lagi menuju pulang dulu. Mau nilainya jalan-jalan juga. Freeway. Oke, sekarang perempuan ya. Flora ya? Iya, Bu. Oke. Berapa slide, Flora? Halo, Bu. Ya. Bu, mohon maaf tadi lagi di jalan, Bu. Lagi ini bannya bocor. Nggak mengindi ya? Tapi mau ngejemput Ibu. Terus sekarang di mana? Masih di bengkel, Bu. Mau ngejemput Ibu tadi. Masih di jalan ini? Iya, Bu. Oke. Kan besok dibayangkan Zoom pada baik datang ke kampus ya. Nek datang ke kampus kan nggak bisa jemput ibunya, nggak bisa ngapa-ngapain toh. Ya, Iya, Bu. silakan. Soalnya nggak ada orang di rumah, Bu. Yang ngerti. Silakan Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Flora Julianti Harahap dari D4 Keperawatan Anestesiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Langsung aja ya, Mbak. analisa. Ya, Bu. Pertama, pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli, diantaranya adalah satu, kepemimpinan adalah kemampuan membuat seseorang untuk mengerjakan apa yang tidak ingin mereka lakukan dan menyukainya. Yang kedua, kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan untuk mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan kemampuannya. Yang ketiga, kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan untuk mempengaruhi anggota kelompok bergerak menuju pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Keempat, kepemimpinan adalah sebuah hubungan di mana satu pihak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi perilaku pihak lain yang didasarkan pada perbedaan kekuasaan antara pihak-pihak tersebut. Yang kelima, menurut Ngalim Purwanto, 1993, kepemimpinan adalah sebagai suatu bentuk persuasi, suatu seni pembinaan kelompok orang-orang tertentu, biasanya melalui human relation dan memotivasi yang tepat, sehingga tanpa adanya rasa takut, mereka maupun bekerja sama dan membanting tulang, memahami dan mencapai segala apa yang menjadi tujuan-tujuan organisasi. Dari beberapa pengertian kepemimpinan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada kata kunci yang bisa kita ambil dari pengertian di atas, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sebagai pengikutnya. Kepemimpinan ada 4 aspek, yaitu leader, 1 leader, 2 pengikut, 3 tujuan, 4 situasi dan komunikasi. Kemudian di sini ada syarat pemimpin. Pemimpin yang harus mempunyai syarat-syarat atau karakteristik tertentu yang menunjukkan kecakapannya. Ada 3 syarat untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu 1, kekuasaan. Kekuasaan merupakan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin untuk memimpin suatu kelompok. 2, kewibawaan. Kewibawaan merupakan kelebihan, keunggulan yang dimiliki seseorang yang membuat orang lain bersedia melakukan perbuatan tertentu. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan merupakan segala kesanggupan, kecakapan yang dianggap melebihi kemampuan anggota kelompok lainnya. Kemudian di sini ada peran pemimpin. Pemimpin harus memiliki peranan penting sebagai berikut. 1, interpersonal role, yaitu peranan yang berhubungan antar pribadi. Yang kedua, informational role, yang merupakan peranan yang berhubungan dengan informasi, baik informasi yang harus diterima maupun yang harus disampaikan. Yang ketiga, decisional role, yang merupakan peranan terkait dengan pembuatan keputusan. Kemudian di sini ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ada 3, di antaranya adalah 1, memandu, menuntun, membimbing, dan memotivasi. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, mengorganisasi, mengawasi, dan membawa organisasinya pada tujuan yang telah ditetapkan. Lebih tepatnya, seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh peranan bagi yang lainnya dan mampu menempatkan dirinya seperti sosok Ki Hajar Dewantara. Adapun fungsi kepemimpinan yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara adalah 1, ingarso sung tulodo, di mana artinya ketika di depan memberikan contoh. Yang kedua, ingmadyo membangun karso, ketika berada di tengah bersama-sama menyelesaikan tugas. Yang ketiga, Uri Handayani, yang artinya ketika berada di belakang mampu memberikan dorongan dan motivasi. Kemudian di sini gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan merupakan cara seseorang untuk memanfaatkan kekuatan yang tersedia untuk pemimpin orang lain. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Ada 3 faktor yang menjadi kunci gaya kepemimpinan seseorang, yang merupakan faktor yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lainnya, yaitu pemimpin itu sendiri, orang yang dipimpin, dan situasi. Bisa kita simpulkan bahwa gaya kepemimpinan seseorang merupakan fungsi dari 3 variabel di atas, di mana bila dilihat dari pemimpin itu sendiri, kita bisa pelajari teori tentang teori bakat. Kemudian bila dilihat dari pemimpin itu sendiri dan orang yang dipimpin, maka kita bisa cocokkan dengan teori perilaku, dan bila dilihat dari situasinya, maka bisa kita gunakan teori situasional.
Berikut ini adalah uraian dari masing-masing teori tersebut. 1. Teori bakat. Teori bakat dikenal dengan Gradman Theory. Teori bakat muncul karena adanya keyakinan bahwa kemampuan memimpin hanya dimiliki oleh orang yang dilahirkan dengan bakat tersebut. Teori ini tidak sepenuhnya benar-benar setiap orang bisa menjadi pemimpin dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinannya. Yang kedua, teori perilaku yang biasa digunakan oleh Kurt Lewin 1960. Ada beberapa, di antaranya adalah 1. Otokratik. Otokratik pada gaya otokratik, pemimpin ini melakukan kontrol maksimal terhadap kelompoknya, lebih menekankan pada untuk menyelesaikan tugas daripada hubungan interpersonal. Gaya ini cenderung menyebabkan permusuhan dan agresif atau apatis sampai menurunnya inisiatif. Sebagai contoh, ketika kepala ruangan menetapkan jadwal dinas, maka mempunyai sanksi sesuai dengan aturan tanpa adanya pertimbangan atau alasan dari staf perawat yang mengajukan izin tersebut. Kemudian yang kedua, demokratif. Di mana di demokratif ini pemimpin mengikut sertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan dan lebih menekankan pada hubungan interpersonal dan kerja kelompok. Pemimpin menggunakan posisinya untuk mendapatkan pandangan dan pemikiran bawahan serta memotivasi mereka untuk menentukan tujuan dan mengembangkan rencana. Hal ini lebih cenderung untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Sebagai contoh, kepala bidang keperawatan selalu meminta kepala ruangan untuk memberikan masukan dan dari sebuah perubahan dari kebijakan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, laissez-faire. Di mana di dalam laissez-faire ini pemimpin memberikan kebebasan bertindak, menyerahkan peranannya sebagai pemimpin kepada bawahan tanpa diberi petunjuk atau bimbingan serta pengawasan. Pemimpin sangat sedikit merencanakan dan membuat keputusan. Gaya kepemimpinan ini lebih efektif bila bawahan mempunyai kemampuan dan tanggung jawabnya yang lebih tinggi. Bila kemampuan dan tanggung jawab bawahannya kurang, cenderung menimbulkan keresahan dan frustasi. Sebagai contoh, kepala ruangan tidak pernah mau tahu apa yang sedang terjadi di ruangan. Staf perawat yang tidak disiplin tidak mendapatkan teguran yang penting aman. D. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Menurut Kashmir 2016, kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam mengatur, mengelola, dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. Sebagai contoh, sebagai seorang pemimpin, kita harus mempunyai perilaku yang menyenangkan, mengayomi, mendidik, dan membimbing agar dapat membuat karyawan senang dengan mengikuti apa yang kita perintahkan dari atasannya. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Demikian pula jika perilaku pemimpin yang tidak menyenangkan, tidak mengayomi, tidak mendidik, dan tidak membimbing, maka akan menurunkan kinerja bawahannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja dari karyawannya. Bagaimana penerapan gaya kepemimpinan dalam keperawatan? Penerapan gaya kepemimpinan dalam keperawatan dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan kepemimpinan dalam keperawatan dengan bertanggung jawab sebagai seorang perawat dengan cara melalui kepemimpinan yang 4, mendorong kerjasama dan partisipasi. Bu, slide yang tadi, Bu. Ya. Ini? Iya, Bu. Yang tadi, Bu.
Penerapan gaya kepemimpinan dalam keperawatan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan kepemimpinan dalam keperawatan dengan bertanggung jawab sebagai seorang perawat. Dengan melalui kepemimpinan yang efektif dapat diharapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Untuk itu diperlukan suatu keterampilan kepemimpinan. Menurut Krohn 1981 dalam bukunya The Management of Patient Care memaparkan tentang kegiatan-kegiatan untuk mencapai kepemimpinan yang efektif melalui satu perencanaan dan pengorganisasian yang merupakan pekerjaan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh perawat. Untuk itu diperlukan koordinasi sehingga semua kegiatan dapat dikerjakan dengan baik. Suatu kewajiban perawat untuk menciptakan suasana yang memberikan kenyamanan dan keamanan pada pasien melalui suatu pengorganisasian yang baik. Kedua, membuat penegasan dan memberi pengarahan atau making assessment and giving direction. Dengan berbagai metode dalam memberikan penugasan di rumah sakit, maka diperlukan untuk memberi pengarahan secara jelas dan singkat. Yang ketiga, memberi bimbingan atau providing guidance, di mana bimbingan ini adalah suatu alat yang penting dalam keperawatan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membantu stafnya dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sehingga pasien mendapat kepuasan dalam asuhan keperawatan. Lalu investigasi variasi kelas apa? Dari bentuk sampai ini. Oh, kelas KHS-nya juga yang dulu dia kan udah pernah ngambil skripsi disamain kode mata kuliahnya. Sudah, Mbak? Satu slide lagi, Bu. Ya. Kemudian keempat, untuk mendorong kerjasama dan partisipasi atau encouraging cooperation and participation, di mana kerjasama merupakan hubungan yang erat untuk dapat berpartisipasi. Misalnya perawat melakukan kesalahan, maka berikan informasi dan jelaskan melalui suatu diskusi. Hargai upaya yang telah dilakukan sehingga nanti dapat mengkoreksi kesalahannya. Oleh karena itu, proses kepemimpinan keperawatan dalam kerjasama tim atau teamwork adalah sangat penting sehingga dapat meningkatkan kerjasama antara perawat dan melaksanakan asuhan keperawatan. Yang kelima, mengkoordinasi kegiatan, di mana mengkoordinasikan kegiatan dalam suatu unit atau ruangan yang merupakan kegiatan yang penting dalam kepemimpinan keperawatan. Diinformasikan kepada perawat tentang kegiatan yang ada di ruangan. Dibutuhkan juga laporan tentang pencapaian pekerjaan oleh staf perawat. Yang keenam, observasi atau supervisi, yang merupakan pengawasan staf perawat dan pekerjaannya merupakan tanggung jawab yang besar dari seorang pemimpin keperawatan. Dibutuhkan kemampuan untuk meneliti asuhan keperawatan yang dibedakan pada pasien dengan aspek individunya. Untuk dibutuhkannya juga di dalam pengawasan atau observasi tidak hanya penampilan fisik tetapi waktunya udah mau habis. Ya, Bu. Analisis keamanan direktur terhadap kinerja BPSDM. Oke. Ya, jadi tugas individu itu yang pertama sebenarnya mencari video gaya kepemimpinan. Kalau nggak nemu dari jurnal. Tapi jurnal itu lebih ke teori. Maksudnya kayak tadi jurnal yang tadi punya Flora adalah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Lah itu harusnya dibahas judul penelitiannya itu di mana, kapan, terus selanjutnya hasilnya bagaimana, kok bisa gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja. Mudah nggak? Jadi bukan lagi teori macam-macam gaya kepemimpinan, itu enggak. Mudah nggak? Teori-teori itu kan sudah ada di videonya Putri. Dong nggak? Tapi lebih bercerita jurnalnya itu penelitiannya judulnya apa, di mana, hasilnya bagaimana, kok bisa hasilnya seperti itu. Kan berarti ada teori kan, tapi kan teorinya bukan adalah terus macam-macam gaya itu bukan. Bisa dipahami ya?
Bisa, Bu. Ya, silakan nanti yang pengen merevisi tugasnya upload lagi ya sebelum saya nilai. Ini kan baru sampling aja nih, nanti